Manggil genset apabila dikira bebannya itu kurang persiapan katakanlah kita udah running nih, harus syaratnya running dulu, salah satu harus udah running, makanya untuk next start. Jadi katakanlah nih yang satu udah running, kita mau nambah AC tapi kita udah tahu nih beban yang mau dibutuhkan itu, alangkah lebih baiknya kita start dulu, siapin dulu gensetnya, baru nanti beban naiknya langsung itu ya. Nah, sudah stay 2 gitu loh. Jadi enggak gitu enggak. Itu fungsinya itu aja sih. Tapi ya ini jarang-jarang dipakai ya. Jadi gini Pak, kecilan. kalau posisi selektornya normal seperti ini, itu si modul apabila beban kecil dia cuma satu genset. Ya kan? Kalau normal nih, bebannya kecil satu genset. Terus ketika nanti Bapak mau nyalain AC atau nyalain lift atau mau nyalain sealer, dihitung-hitung dengan beban yang ada, satu genset aja nggak cukup. Nah, kalau nungguin sistem manggil secara auto, udah pasti shutdown duluan. Karena apa? Overload. Makanya Bapak udah standby next start. Nah, buat persiapan itu. Nanti udah di next start, nanti dia sinkron auto, udah sinkron, barulah Bapak nyalain beban yang mau ditambahin kayak gitu. Jadi fungsinya next start ini. Kalau misalnya ini kita awalnya seperti ini, ya kan? Kita mau nyalain, kita mau nambah beban, tapi kita jadi aktifin ini bisa gak? Bisa. Sama aja berarti kan? Sama aja. Betul sama aja, cuman kalau ini hanya 2 tong. Iya, misalnya kan satu jenis dia pertamanya nih kan yang kecil bebannya kan. Betul. Terus habis itu kita mau nyalain AC lah, semua koridor. Pasti hitung-hitung ternyata harus butuh 2 kan. Iya. Kita aktifin ini aja bisa langsung running kan dia. Tetap running juga. Nggak perlu next start. Nggak perlu. Kalau jadi next start ini kalau minimal running 2 terus nggak kuat, next start bisa. Atau nunggu auto pun bisa gitu. Jadi next start ini tetap diadain karena apa? Kalau emergensi ini Pak, kalau misalkan nanti wah 2 aja sebenarnya masih kurang nih gitu. Kalau ini kan minimum cuma 2 Pak. Iya. Saya harus manggil satunya lagi biar 3 kayak gitu. Kalau buat warming up Pak, kita gunain next start bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Next start warming up kan trial, sistem Trial. aja. Jadi dipilih dulu ya dari selektornya ya. Ini pun kalau istilahnya lupa kepencet juga nggak akan nyala karena engine nggak ada yang nyala. Next start kan sebenarnya kalau Ada yang ini ada yang nyala, juga. anunya. Dia kan next selanjutnya. Iya, betul. Bisa menyala harus ada yang running Pertama. Itu bisa next start. Harus ada Kalau next start sih dia udah ada delay sendiri, jadi dia akan stepping outgoing satu persatu sampai habis, dia akan open lagi satu persatu. Kalau sistem next start sama ini dipisahin. bisa. Ya, begitu delay yang kita tentukan udah selesai, dia akan open satu-satu. Open outgoingnya kan ada 4 di open satu-satu, setelah udah selesai open 4 outgoing baru dia incomingnya mati. Dicobain aja Pak sekarang Pak. Ini nanti warming up dulu aja. Iya, Kalau dicoba ya. Iya, dicoba aja Pak. Ini yang di sana seperti itu di modul posisinya auto. Karena kalau posisi ini manual, Bapak trial atau Bapak start pun dia nggak akan ini karena posisinya dia di manual gitu. Diperhatiin satu-satu di modul, di selektor, leadernya seperti apa, terus dicek sampai ujung baru Bapak gitu. Biasanya kayak gitu Pak, karena udah biasa tinggal pencet. Ternyata ada selektor yang Manual. itu banyak Pak kejadian kayak gitu. Alarm kan ada. Jadinya apa tuh alarm? Ya nanti alarm Pak. Kalau selektornya manual ya dia nggak bisa pause. Nggak bisa pause. Kecuali yang di sana manual, itu alarm. Alarm juga. Pokoknya harus auto. Udah auto ya. Yang 3 aja. 3. Priority dulu. Tapi kalau trial run, sistem trial semua outgoing di closing. Tapi ya priority-nya di 3 dulu yang di closing, baru yang lain untuk. Berarti sistemnya kayak seperti blackout ya, seakan-akan blackout ya. Kan priority-nya di 3, kita Di 3. warming up. Warming up begitu genset udah sinkron, outgoing-nya ketiga dulu yang dikasih. baru dia stepping yang lain. Gitu. Oh, kalau Jazz itu tetap 3-3-nya langsung nyala ya? Iya. Kalau trial Kan warming up, tes sistem. Ya. Semua incoming di close, semua genset di running, sama semua outgoing-nya di close.
Dah, Coba sebentar aja. Sampai lampunya nyala ya. Lampu ada lepas. Perhatiin di itu bang. Oke. Di sana ya. Iya. Jadi ini kan kalau kita lihat videonya, ini udah pakai Masuk mah tetap aja yang duluan gitu ya, siapa ya? Parkir. Jajan mana yang mau dilempar-lemparkan Pada saat trial bikin ini kita mau warming up kayak biasa lah ya. Kayak warming up ini tiba-tiba blackout. Kita langsung masuk ya. Jadi langsung diabaikan sistem trialnya, dia langsung backup. Oh, langsung backup ya? Makanya buat satu file. Langsung dia jadi satu file. Udah langsung close. Oh, gitu. Jadi kondisi kayak gini kan? Iya, kalau itu Tiba-tiba ada yang blackout. Udah langsung backup. nggak kedip itunya ya. Kalian foto di bawah. Tapi nanti proses baliknya nggak? Kedip sekali. Ya kan matinya kan tiba-tiba kita nggak tahu. Sama ini yang kemarin saya tanya itu, misalnya PLN itu mau ada maintenance, tapi kantor ini kita nggak mau ada kedip, kita bisa nggak? Di LV itu ada satu selektor, itu yang ada tulisannya. Oh, di sini LC ya, bukan di sini ya. Itu diputer. Nanti aja berarti. Saya pikir adanya di sini. Nah, di sana. Jadi kita nyiapinnya di masing-masing LV. Oh, di LV-nya. Tujuannya nanti operasinya ya satu-satu. Tapi kalau mau nyiapin di sini ya bisa aja di sini. Jadi amannya yang di LV-nya masing-masing. Kalau ada alarm, kalau bisa di ini di foto. Tulisannya alarm, Mas. Alarm apa gitu? Alarm list ya kalau. Kalau alarm list ada, cuman kalau alarm itu muncul alarmnya apa? Kalau ada itu ya kita bisa tahu over voltage atau apa itu ketahuan. Ini masih normal semua sih, start, close, gitu. Kalau bisa Pak? Iya, Pak Cun. Ya. Itu bawah itu di manual. Di bawah manual karena kan di stop load ini di running start file. Alarm. Ya tangga di sana itu kan di stop karena ada yang tangga itu. Berarti dulu 20 detik kan. apa ini? Alarm. Gagal. Nanti langsung di auto tapi ini harus di reset dulu. Iya, reset dulu auto baru panggil. Ya, jadi ya seakan-akan Iya, risetnya mana di sini? tombol reset ada. Reset itu aja. Oh. Karena kan ini kan habis dari sini kan penjelasan modul lah Pak. Udah banyak yang nanya-nanya soal modul nih Pak. ya wes Langsung aja Pak, sekalian Pak. Riset udah tadi. Ini belum, sini belum semua loh. Ini apa Pak? Apa Pak? Melihatnya ini apa? Nah, ini kan ada incoming genset. Jadi ini kan pakai selektornya pakai per. Ini tapinya harus manual. Posisi ini incoming, tapi posisi incoming itu yang dimana incoming ini harus posisi balik ke katakanlah manual. Ya, Oh, di situ manual dulu. Ini genset berapa? Katakanlah ini genset 2. Berarti kita cari genset 2 mana? Oh ini, berarti kita close-nya pakai ini. Oke. Jadi fungsi ini itu sebenarnya untuk sinkron manual. Oh, yang kemarin itu ya yang Full dibilang sinkron manual. full manual ya? Full manual. Jadi dikatakan modul 3-3-nya mati, ya kan? Tapi di sini harus statusnya manual. Ini dibalikin manual juga. Engine di start dari sana, tegangan sama frekuensi stabil via potensio ini. Jangan lupa misalkan kita mau closing CB yang mana yang genset 1, selektor ini harus diarahin ke 1 dulu. Tandanya genset 1, yang kedua genset 2, genset 3. Jadi misalkan ini genset 1 yang kita mau closing duluan, kita tata di sana. Nah, distabilin dulu tegangan sama frekuensi, setelah udah stabil kita closing. Itu kalau manual. Ya, itu manual. Full Nah, sekarang kita satu udah oke, udah close. Kita mau yang kedua, pindahin dulu kedua. Jangan lupa selektornya di manual juga, selektorin kami.
gitu. Nah, soal sistem ini difungsikan apabila si modul mati semua. Mati semua ya. fungsi Kalau ya. misalnya kemarin kan kondisinya ini trouble lah ya. Iya. Semuanya ya. Jadi ini di manual. Nah ini yang buat sinkronnya itu kebacanya di mana layar Ini kita bacanya di sini. Oh. Sini ceknya. Jadi ini jangan lupa, misalkan satu udah close, kita pindah ke dua, kita cranking engine dari bawah, udah dikirim, distabilin juga. Nanti di sini kan ada putaran ini, sinkronus scope-nya, dia udah benar-benar di zero, baru di close. Kalaupun dia belum sampai sini, dia ada safety relay-nya di dalam. Gak bakalan mau ya? Gak bakalan mau di close. Close itu kedua ya? Ya, dua ini kan ada tulisan close. Kalau ke satunya Open. Ya, kalau syarat close ini harus diputar ke posisi yang gensetnya mau di close sama ini. Harus dilihat dulu Ya, ya. tegangan sama frekuensinya dia udah Sinkron. Bagus lah ya. udah capai inilah udah zero, udah tengah-tengah baru boleh di close. Tapi jangan lupa ini ya. Jangan lupa ya. Pokoknya ini genset satu mau diaktifin, genset mana dulu? Genset 3 dulu yang mau disinkron duluan. Di close duluan ya udah 3. Selama ini selektornya di 1 mau sinkron yang 3 atau 2 nggak bisa di close. Kalau misalnya kejadiannya ini kita ini auto. Tapi ini kita kotakan ini. Oh, itu kalau nggak ngaruh. lupa nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Karena sistem udah masuk auto ini ya. Ya. Kecuali mau di adjust dari sini frekuensinya aja bisa di adjust. Kalau untuk affairnya dia nggak bisa, soalnya dia single input. Makanya harus di manual di sini. Kalau frekuensinya bagus bisa ya. Bisa. Tapi ini mainnya kalau benar-benar ini rusak. Iya. Tapi kalau enggak nggak usah ditolak. Nanti kalau main ini nggak bisa sinkron malah ini. Nanti ini sampai ngejust di sini modul ngejust juga. Malah Malah repot ya? Ini nggak sinkron karena ini kan udah dipatenin, diambil alih ke sini. Yang tadi pertanyaan saya kan. Ngaruh nggak? Gitu. Takutnya kan ntar kita udah ngecek ini lupa, pilih tinggal, tiba-tiba break out. Tapi posisi ini masih auto semua sih. Kalau posisi pengaruh nggak? Nah ini Nggak ada ngaruhnya cenderung, kan? ya, mau satu ya udah balik satu, nggak masalah. Itu auto seperti semula aja, nggak ada masalah. Pokoknya auto. Kayak yang dibilang baterainya, dengan baterai lihat dari sini. Oh, charger baterainya. Iya. Charger baterainya. Kalau baterai lokal sih harus dicek di DIPSI, soalnya kita punya baterai eksternal di sini. Dan baterai charger kan ada di sini. Baterai casnya ada di sini. Baterai charge-nya ada tuh. Bisa lihat di sini sih. Ya ini. Fast charger lagi ya. Itu Pak. Kasih ini sini. Iya, Iya tugas-tugasnya. Jadi gini Pak, Manual auto. kalau posisi modul untuk standby harus posisi auto, Iya. ya kan? Untuk pengoperasian secara semi auto itu di sini modenya nih Pak. Nih, ini yang buat geser manual off. Kalau balik yang ini manual auto. Jadi Kalau posisi auto, saya start dia nggak respon. Karena apa? Posisinya auto. Kalau saya manual, saya tekan ini dia start. Itu start langsung ya. Langsung start. Ini semi auto gitu ya. Jadi manualnya ini tuh bukan harus ini di manual juga, enggak. Manual ini tuh hanya manualnya modul tuh. Pengoperasian tetap dari si modulnya, komepnya gitu. Jadi untuk pindah mode kursornya yang ini Pak. Ya kan? Kursornya nggak ada yang ini. enternya gitu ya. Iya. Nah, udah tinggal geser aja gitu. Oh, Geser. iya, benar. Nah, auto. Detailnya sih ada di penjelasan ini kan. Ya di apa? Ini Jadi pasang. itu ada tuh. Detailnya ada di situ. Oh siap. Detailnya itu. Ada semua. SOP-nya ada. Oke, yang buat kalau ada alarm itu Tinggal gitu. nah, Resetnya. ya Ini reset. itu Ini reset. on, ya. Barunya. Tapi kalau pencet ini sekali udah dua-duanya Pak. Udah dua-duanya. Iya. Jadi saran saya udah langsung yang ini kalau ada alarm. Nah, untuk apa namanya? Bapak biasa nge-lock seat ya? Iya. Nge-lock seat pengen lihat misalkan si engine udah 1 jam running gitu kan. Bapak lihat parameternya ke ini, tekenin aja. Naik turun. Nah, sini ada gain frekuensi, ada tegangan genset pas to netralnya, ada tegangan genset pas to pasnya, kayak gitu. Nah, di sini berarti ini apa Pak? Sekarang Current berarti? ampere. Oke. Berarti kalau mau ngeliat ampere tinggal geser aja ya Pak.
Geser. Nah ini bass. Bass itu berarti kalau Bapak lihat di sini berarti dia tegangan punyanya genset 1 atau genset 3. Gitu. Bass tuh yang udah pertemuannya dia. Kalau yang tadi yang genset punya dia sendiri. Gitu. Ada ampere earth-nya, earth volt. Nah, di sini actual power, power factor, upper power. Nah, ini baterai yang tadi dibilang itu, Pak. Ya kan? Nah, ada CPU temperatur. D+, ini kalau kita connect ke alternator, tapi ini kan alternator kita nggak connect. Gitu. Oke. Itu semua baterainya gitu, Pak. Itu Per masing-masing di modul sini, Pak. per masing-masing. Iya. Itu plus- Sebenarnya kan ini sama nih, Pak, sama ini. Bisa, Mas. Kalau ini ampernya. Analognya gitu. Ini yang digitalnya, ini yang analog. Iya. Nah, ini hampir sama ini fungsinya, Pak. Sinkron checknya. Tapi ini digital punyanya modul. Iya. Ya kan? Oke, di sini parameternya, Pak, udah berapa kali start, udah berapa lama dia running. KW hours-nya, kapar hours-nya, total downtime berarti udah berapa kali mati. Kayak gitu. Terus ada tanggal. Udah, Bapak geser-geser ini dia pasti balik ke semula. Pak, kalau Gitu. misalnya ada alarm, kita pencet sini nih, Iya. itu hilang nggak historinya? Historinya enggak, Pak. Dia cuma ngilangin eventnya itu aja, detik itu aja dia hilang, Bapak ulang lagi dia mau kayak gitu. Kecuali kalau permasalahannya emang nggak bisa Bapak riset nggak hilang, berarti udah harus diselesaikan dulu permasalahannya gitu, Pak. Nah, untuk melihat historinya di sini kan ada tombol menu nih, Pak. Tombol menu udah kelihatan di sini. Bapak mau ngeliat alarm list. Kalau metering berarti yang tadi ya, Pak. Metering itu yang tadi. Bapak mau ngeliat tegangan, mau ngeliat ampere itu di metering. Metering I/O, Bapak mau ngelihat inputnya sama outputnya modul. Contohnya kayak gini. Misalkan Bapak pengen lihat, output apa sih yang lagi kerja. Itu enter. Bapak geser ke bawah. Nah, bisa feedback. Nah, ini berarti nih emergency stop lagi dapat dia. Karena ada wiringan di sini NC. Berarti kalau ditekan dia NO. NO ke sini jadinya 0. 0 dia lower alarm. Di sini ada tulisan bin. Bin itu binary input. Oke? Binary input ya. Nah, inputan yang masuk ke si modul. Kalau B out berarti outputannya. Nah, kayak fuel solenoid, GCB on coil. Nah, GCB on coil, GCB off coil. Ini namanya udah jelas ya, Pak. GCB on coil berarti yang perintahin buat nge-onin CB. Off-nya buat merintahin off-nya. Kayak gitu. Bapak tekan sekali lagi, balik ke menu, terus Bapak pengen lihat history. Gitu, history Bapak enter. Nah, tanggalnya, maaf, ini jamnya, ini tanggalnya. Contohnya gini, tadi kita coba kan dia running ya. Nah, ini dia running. Nah, ini timestamp berarti dia lagi nge-lock shipper GCB open, cooling, soft unload. Nah, berarti dia lagi ngopen nih, Pak. Pengen lihat kejadiannya, Bapak tinggal geser ke kanan. Nah, ini tanggalnya, ini jamnya. Nah, di sini ada RPM. Ketika dia soft unload, RPM-nya sekian. Gitu. Ya kan? Power faktornya, frekuensinya, gitu. Tinggal geser aja, nanti dia juga balik lagi sendiri. Ini tegangannya, pas to netral. Ini pas to pass. Pokoknya ngitungnya gini, Pak. Kalau ngeliat ini, VG1 udah pasti single pass tuh. Kalau 1-2 berarti pas to pass. Digeser, ini ampernya. Frekuensi, bass frekuensi. Tinggal Bapak geser. Terus nah, inputnya sama outputnya apa aja yang pas lagi soft unload itu apa aja sih inputannya yang lagi kerja. Serbin, nah dia pasti balik ke semula. Bapak page lagi, balik lagi ke. Nah, untuk kembali ke menu itu Bapak geser ke atas, metering, enter.
Belum metering ya. Ya. Di modul hanya itu sih untuk lihat untuk melihat operasional lah istilahnya. Kalau yang ini, Nah, yang ini nggak kita pakai nih Pak? ya itu biar nggak blackout kan? Nggak, ini emang nggak ada fungsinya. Oh, ada fungsinya. Nggak ada fungsinya, nggak diaplikasiin. Kalau ini berdasarkan sistem yang udah ada di sini. Yang terpasang. Sekarang misalkan Bapak mau running secara semi auto. Nah, nomor 2 saya running ya Pak? Satu. Satu ya? Iya. Satu di tengah ya? Iya. Coba ya. Nah ini tuh. Ini posisi ke manual. Start. Kemudian ini kan Ini posisi manual ya Pak ya? Iya. Nah, tapi di sana harus auto. Oh, semi auto kali ya? Iya, soalnya semi auto. Tetap di sana harus auto, nggak boleh di manual juga. Karena ini tuh cuman remote ke sana, berarti di sana tuh dia harus terimanya posisinya auto. Ini manual ya? kalau di sana manual, di sini manual bisa nggak? Iya. Bisa juga. Gimana? Di sana manual, di sini kita manual. Alarm. 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 Jadi di sana harus standby auto terus. Kita manual. Pokoknya setiap apapun Bapak mau ngelakuin di sini, di sana harus posisinya auto. Iya, makanya kalau mau ada PT di sana kan makanya ini dimanualin. Oke. Nah ini fungsinya buat close breaker Pak. Nggak nunggu ini Apa? apa single dulu nol dulu? Enggak, ini kan masih Satu aja ya? satu. Oh, single. Single ya. Gitu. Nah, ini buat Masuk ke nah ini tandanya udah ada di bus Pak. dari bawah. Nah, lihat yang sana tuh. Ada lampunya nyala kan? Lampu ini Pak. Di modul. Ya. Enggak maaf. Di modul. Nah, ini saya open dia hilang. Saya close lagi. Bapak geser ke kursor bawah Pak. Cari bus namanya. Semi auto. Nah, kalau semi auto dia pun sih auto, tapi Bapak close-nya secara manual. Pak, cobain satu lagi. Ini boleh nggak? Ya itu Pak. Saya cek juga. Oke, ini saya masukin. Nah, ini proses dia mau sinkron. Ini nggak akan, walaupun udah jam 12 nggak akan close Pak. Karena apa? Bapak belum nonton. Nih. Bisa sinkron. Kalau sinkron kedipnya hilang. Nanti kalau udah dapat dia akan masuk dia. Ya. Bapak open dia pasti putar lagi. Itu fungsi tombol kalau secara manual di modul atau semi Tapi tetap aja sinkron kan? tetap auto.